yang ada di sekolah itu. Kemudian yang jadi pertanyaannya, bagaimana aset itu kita memaksimalkannya dalam menggunakan aset tersebut? Apakah aset yang sudah ada di kita ini sudah dijalankan dengan maksimal atau masih butuh evaluasi kembali? Makanya forum diskusi ini kita akan berkolaborasi membahas tentang aset, apa sih aset yang ada di sekolah kita, apa sih aset yang ada di sekolah kita namun tidak ada di orang lain, atau apa aset yang ada di sekolah kita tapi belum kita kembangkan, atau bahkan belum kita dimanfaatkan semaksimal mungkin, atau sama sekali aset itu masih diam saja tanpa kita manfaatkan sama sekali. Nah, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama berdiskusi, berkolaborasi tentang pengembangan dan pemetaan aset dari UPTD SDN 2 Malangsari ini. Silakan Bu, next selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari kegiatan ini. Tujuannya adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi kita akan mengidentifikasi, mengevaluasi. Setelah kita mengidentifikasi aset yang ada di sekolah, kemudian kita mengevaluasi bagaimana aset itu dikembangkan oleh kita. Apa sudah maksimal atau belum maksimal atau sama sekali belum dikembangkan. Itu. Kemudian dari pemetaan aset itu selanjutnya Bu. Dari pemetaan aset itu saya simpulkan bahwa aset itu di sekolah kita ada terbagi menjadi 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia, kemudian ada modal sosial, ada modal finansial, ada modal politik, modal fisik, modal agama budaya, kemudian ada lingkungan alam. Nah, dari 7 aset ini nanti saya akan mencoba menjabarkan apa saja aset yang ada, kemudian pemanfaatannya untuk sementara. Jadi nanti ada diskusi manfaatkan apa yang belum dilanjut, yang perlu dilanjutkan kembali. Kemudian yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia di sekolah kita alhamdulillah melimpah. Dalam arti melimpah itu semua aspek yang ada di aset yang di sini kita sudah ada, kemudian pemanfaatannya sudah mulai maksimal. Karena mungkin kalau sekarang ada 2 guru yang di aset yang kedua ini yang kurang ini ya untuk sementara ya. Karena kita Bapak Ibu dan di guru kami ada yang diangkat dari kepala sekolah Ibu Nurlela, kemudian ada Bapak Satiman yang bulan depan sudah pensiun. Ya, jadi mungkin nanti di aset guru ini kita kekurangan 2 orang guru Bapak Ibu. Tapi insya Allah kita sudah mulai konsultasi dengan Bapak Pengawas, kemudian dengan Bapak Komite, kepala sekolah juga, dan kita sudah ada kabar bahwa nanti ajaran baru insya Allah sudah lengkap. Kemudian yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di UPTD Malangsari 2 ini kemarin sudah disahkan menjadi PLT Ibu Kaminingsih. Beliau adalah lulusan S1 dan alhamdulillah sudah bersertifikasi juga. Kemudian untuk guru-gurunya alhamdulillah 80% sudah S1 Pak Bu. Kemudian ada 20% lagi yang masih menempuh pendidikan S1. Kemudian ada yang masih menjalani program pendidikan profesi guru. Ibu Nemi sedang menjalani profesi guru, kemudian saya sendiri sudah bersertifikat, Bapak Satiman juga sudah, yang lainnya sedang menempuh pendidikan juga. Kemudian ada tenaga kependidikan. Kita mempunyai tenaga kependidikan yaitu Bapak Agus, alhamdulillah kompeten sekali. Kemudian ada pengawas sekolah, ada komite sekolah, ada Bapak Afif, kemudian Bapak Jumadi yang luar biasa, bukannya ini ya Pak ya, tapi selama saya berpindah-pindah sekolah, saya udah hampir 5 kali pindah sekolah, komite di sini ini memang luar biasa. Alhamdulillah. Bisa kita tepuk tangan Bu untuk mereka berdua. Jadi dalam arti luar biasa begini Bu, bukan menceritakan atau membandingkan ya Bu ya, tapi realnya mereka
baik itu yang tertulis ataupun tidak tertulis. Seperti di sekolah, yang tertulis itu contohnya banyak sekali. Kemudian yang tidak tertulisnya juga banyak sekali, Bapak Ibu. Seperti ada norma-norma untuk anak-anak, seperti mengucapkan salam ketika ada guru, itu tidak tertulis, tapi mereka sudah memahami bahwa norma itu sudah ada. Kemudian ada komunitas dan organisasi komunitas yang ada di sekolah maupun komunitas bersama lembaga-lembaga yang lainnya, seperti dengan guru atau yang lainnya. Kemudian ada dukungan masyarakat. Tentunya kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat ini, tapi kami sudah merasakan bagaimana dukungan itu sangat penuh ke sekolah kami. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya balik. Nah, dalam pemetaan aset modal sosial dan pemanfaatannya, kemudian yang pertama adalah hubungan kekeluargaan guru, mendukung dan berkolaborasi untuk mengambil keputusan yang akan diambil. Tentunya kami juga ketika mengambil keputusan tidak lepas dari musyawarah dengan wali murid, musyawarah dengan komite, tokoh masyarakat dan guru-guru, dan menjadi tolak ukur pengambilan keputusan tersebut. Kemudian ada komite sekolah, wali murid, masyarakat sekitar yang sangat mendukung program-program yang kami luncurkan. Selanjutnya Bu. Kemudian ada aset modal agama dan budaya, adalah nilai-nilai kebajikan, kemudian tempat ibadah, kesenian. Selanjutnya Bu. Kemudian modal agama di sini alhamdulillah sangat luar biasa Bapak Ibu, karena kami sangat didukung sekali oleh lingkungan sekitar yang agamis. Alhamdulillah masyarakat anak Salimba luar biasa dalam mendidik terutama masalah agama, karena anak-anak setiap terutama saya guru agama ya Bapak Ibu, setiap saya masuk sekolah saya selalu menanyakan sekolah madrasah Minang, kalau Bu kadang ada yang belum saya arahkan ke sekolah. Jadi lingkungan di Malang Salimba ini alhamdulillah luar biasa baik, karena selain pendidikan agama di sekolah SD yang sangat kurang, menurut saya pribadi sangat kurang, karena di dalam satu minggu itu anak-anak belajar agama itu cuma 4 jam. Jadi di dalam sekolah anak-anak cuma belajar 4 jam, dan mereka otomatis belajar agama itu bisanya hanya di rumah untuk memaksimalkannya. Maka kami bersyukur sekali di lingkungan sekolah kita, di lingkungan desa itu adanya Madrasah Dunia, adanya TPQ, itu sangat-sangat membantu Bu, Bapak. Makanya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah desa di sini yang sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian juga ada lingkungan masyarakat yang sangat agamis, kemudian ada sekolah MDTA dan kegiatan-kegiatan PHBI atau kegiatan yang lainnya yang bisa memunculkan kreativitas anak, seperti nanti untuk tanggal 21-22 itu kami akan menampilkan kreativitas anak dalam hal seni, dalam edukasi, dalam hal yang lainnya. Itu adalah salah satu pemanfaatannya. Kemudian ada aset politik, puskesmas, kemudian ada dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan yang lainnya. Alhamdulillah sudah terjalin. Bukti terjalinnya itu kami sering melakukan adanya evaluasi kesehatan, adanya bimbingan ataupun yang lainnya dari puskesmas. Kemudian ada KKG agama dan yang lainnya. Kemudian ada Gembus dan ada aset lingkungan alam. Lingkungan alam ini adalah lingkungan alam di sekitar kita. Alhamdulillahnya sekolah kita dekat pesawahan, dekat perkebunan. Jadi anak-anak ketika ada pembelajaran yang bersangkutan dengan tanaman, dengan persawahan atau yang lainnya, anak-anak tidak jauh dari objek untuk menelitinya. Ya. Kemudian ada hasil pemetaan aset modal politik yang tadi sudah saya paparkan pemaparannya. Kemudian ada modal lingkungan dan alam. Tadi juga saya sudah memaparkan bahwa perkebunan sekolah yang sangat luas di belakang itu mungkin masih belum dimaksimalkan ya, Pak ya. Perkebunan itu
kemudian juga ada taman-taman di depan. Nanti kita rencananya nanti mau dibikin kayak kotak hidup gitu Kak, bisa di kotak selanjutnya. Kemudian ada aset fisik yang bikin ini sekolah kita adalah adanya ruang sekolah kelas yang lengkap, kemudian adanya ruang kepala sekolah, kemudian ada 5 toilet, kemudian ada musola dan 5 kamar mandi, kemudian jaringan internet, listrik, dan air bersih yang sangat melimpah. Pemanfaatannya adalah bangunan sekolah yang layak, yang alhamdulillah walaupun dalam keadaan namanya ini Bu ada kerusakan dengan, tapi masih bisa kita manfaatkan dengan baik. Kemudian kita juga masih bisa melakukan perbaikan. Insya Allah kedepannya kita akan lebih baik lagi. Kemudian yang ini adalah aset finansial sekolah. Yang pertama adalah dana BOS, kemudian ada tabungan murid, ada PIP, kemudian ada infak Jumat, kemudian ada swadaya dari masyarakat. Untuk pemanfaatannya adalah bantuan BOS tentunya dimanfaatkan untuk biaya operasional sekolah. Kemudian kalau dana swadaya masyarakat digunakan untuk operasional yang tidak ditanggung oleh BOS. Seperti kemarin Bu, kita sudah sepakat untuk gimana Bapak katanya anak-anak SN-nya kurang. Jadi ada swadaya kesepakatan dari masyarakat, kita mendirikan atau membangun toilet itu untuk kepentingan anak-anak kita. Itu contoh dari pemanfaatan swadaya masyarakat. Kemudian ada lagi infak Jumat. Infak Jumat ini digunakan untuk kegiatan sosial atau amal sosial yang lainnya. Dan rencananya itu dari Bapak ini itu mau membangun tempat duduk Bu, Bapak tempat duduk, cuma kita belum direncanakan kembali dengan Bapak komite bahwa nanti pengen dibangun tempat duduk tapi ya ada orangnya gitu. Ya anak-anak lebih praktis dalam mengambil air wudhu. Kemudian ada tabungan murid juga investasi Bu, investasi dalam hal banyak, terutama melatih anak-anak untuk berhidup hemat. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pada diskusi ini. Sebelum ke ini ya, kesimpulan dari presentasi saya adalah sekecil apapun aset yang dimiliki, sekolah akan dimanfaatkan semaksimal mungkin karena ini untuk kemajuan sekolah. Dan prinsip saya dan prinsip guru-guru, apapun aset yang kita miliki, bila kita gunakan dengan semaksimal mungkin, maka akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Itu sepakat ya Bapak Ibu ya untuk ini. Jadi kita berpacunya kepada aset yang kita punyai. Kalau berpacunya kepada kekurangan yang kita punyai, maka nanti kita akan sedih terus Bu, Pak. Karena lihat sekolah lain, sekolah mistingkan kita mau beli. Karena kita berpacunya kepada aset kekurangan. Tapi kita berpacunya kepada aset yang ada di kita maksimalkan, kita manfaatkan. Insya Allah kita juga tidak akan tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Mungkin itu aja presentasi penjelasan dari saya. Barangkali kita nanti Bu, nanti kita akan ke aset sosial Bu Nabi. Slide keberapa Bu? Slide keberapa? Slide keberapa nih? Ya, ini aset sosial di pemanfaatannya saja. Di pemanfaatannya saja. Ya, dari 7 aset yang tadi saya paparkan, saya ingin mengkerucut atau menguatkan kembali di aset sosial. Nah, untuk aset sosial ini adalah sedikit pemanfaatan
investigasi saya dengan teman-teman, barangkali mangga kalau masih ada yang kurang untuk pemanfaatannya atau lebih dikuatkan lagi pemanfaatannya, mangga barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Mungkin yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, adanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian, yang mana pada hari ini alhamdulillah bisa hadir untuk menghadiri acara yang dibutuhkan oleh Ibu hari ini sebagai calon CGP. Apa penduduk CGP itu? Calon guru penggerak. Bagaimana Kak Bu, Pak? Sekarang calon mengkonon Kak. Iya. Kalau CGP, anak apa maning kan? TVG, TVG, masa setia Pak zaman zaman dulu Pak. Ya, ya, zaman canggih, alhamdulillah. Indonesia sangat maju, bahkan ranking pertama urutan dunia di dalam bidang pendidikan, alhamdulillah. Lama dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi Pak, alhamdulillah Pak, tiap tahun akan kenaikan gaji guru, plek. Jadi Pak Guru sekali lagi kami mohon maaf yang sebenarnya hanya kami diutus untuk mewakili kepala sekolah dalam hari ini kepala sekolah tidak datang. Kemarin dan lusa kami tidak berangkat karena kesibukan yang sangat dibutuhkan, terutama menunjuk hak kami Pak. Sebentar lagi kami menjelang pensiun, jadi aras terus asik Pak, dewek bahaya Pak, mencokol bermayu, tapi alhamdulillah Pak kemarin berkas. Makanya kemarin kami tidak berangkat, tapi tidak lapor kepada sekolah bahwa kami sedang sibuk. Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon yang saudara-saudara, arah hari ini kami tidak tahu Pak acara apa. Nah, acara apa? Kalau ada yang akan tahu, paling sudah apa? CGP ini. Anak di bapak enggak, tapi anggal menete. Ya, ibu apa Bu? Sebab kami Pak sing bagi bulan dan juga Pak limbah. Ya Allah bi. Tapi alhamdulillah Pak, sing penting sekolah. Lah masalah. Tabung juga kabeh. Empuk kita. Dipaiki peredakannya. Hari nyumbang Pak, jare kula mending nyumbang sing gede ikhlas daripada jadi rendem Pak. Yakin? Iya. Kumat nyumbangnya beli, ngomongnya iya Pak. Sekarang apa? Ini loh itu loh, ini Pak. Beli ngerasain dulu Pak. Kata guru Pak gaji selesai kisah 3 hari masuk untuk. Iya. Untuk Pak. Ya bon, sekolahan, bon maling Pak. Dihitung Pak, makan sate, balik ya Allah ini ada nama tua, kaos tua, gelem dan dia ya bisa. Kalau Pak kami mohon aku barangkali kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kurang lebihnya kami mohon yang besarnya. Kami akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tidak aku yakin. Kepala sekolah memang betul sekali aset di dalam sehari dalam hubungan sosial masyarakatnya luar biasa, terutama komite yang selalu dibangga-banggakan. Alhamdulillah. Terus ada pensiun sampai sekarang. Maka untuk tanggapan selanjutnya mungkin dari tokoh masyarakat atau komite sekolah tentang aset sosial
Wakili memancung atau Bapak Akif, maka persilakan. Murah kalau bah 30 sambung. Bapak tuh. Dan saya pakai semua yang hadir pada saat ini. Kami selaku komite ya mendukung perkembangan dan kemajuan SD Negeri Makassar 2. Banyak lahan di SD Negeri Makassar 2 yang belum dimanfaatkan, dan itu bisa untuk mendukung kemajuan pendidikan. Misalnya seperti yang Ibu Carini sebutkan tadi, bisa dimanfaatkan untuk apotek hidup, kegiatan belajar karena lingkungan, habitat, ekosistem yang ada di sini untuk kegiatan belajar mengajar. Seperti lahan belakang ini kan masih banyak yang kosong ini, bisa kita gunakan. Ya, kami di Makassari murid siap membantu. Ya, selama ini kerjasamanya baik. Semoga kedepannya juga terus berlanjut seperti ini. Bahkan saya berharap lebih bagus lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komite atas nama komite dan tokoh masyarakat yang memang kami butuhkan. Yang pertama adalah kami siap mendukung. Ketika ada kata kami siap mendukung, kami jadi pede untuk bergerak itu, karena kami mempunyai backing atau mempunyai pelindung yang sudah siap mendukung kami. Dari kata siap itu mungkin artinya nanti sangat luas ya Pak ya, tapi insya Allah dengan begitu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Komite, Tokoh Masyarakat, dari murid yang sudah siap mendukung. Insya Allah kami akan laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian mungkin tanggapan yang selanjutnya dari perwakilan Dewan Guru dipersilakan. Dari Dewan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari Dewan Guru Pekerja saya terhormat Bapak Kepala Sekolah Ibu dan SDG dan rekan-rekan guru yang lain serta Dewan Guru Komite dan perwakilan masyarakat mengenai tadi Bu, menambahkan dukung dan mendukung masalah aset. Ini salah satunya yaitu aset fisik, seperti contoh gedung lantai 1, lantai 2 belum tentu jaminan. Soalnya di sini SDN UPTD SDN 2 Malangsari ya siap kompak, insya Allah kompak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, yaitu mengenai contoh ada sebagian kegiatan lomba. Kami UPTD SDN 2 Malangsari, contohnya punya bangunan lantai 1, kok bisa kompak mengalahkan lantai 2. Nah, itu salah satu sebagian dari kekompakan UPTD SDN 2 Malangsari. Terus ada lagi lingkungan yang alhamdulillah kurang lebih masih kurang di bawah ya sekitar luasnya itu berapa meter persegi ya, kurang tahu itu. Ternyata nah, alhamdulillah sangat luas untuk pemanfaatan pendidikan aset, baik di halaman, di depan kelas maupun di belakang kelas untuk bendungan yang banyak.
Nah, terus ada lagi masalah kelengkapan seperti IT. Ya alhamdulillah, walaupun belum hebat tuh, walaupun belum canggih, tapi ya sedikit-sedikitnya Apa-apa? yang mengikuti perkembangan zaman Bu, seperti internet. Walaupun wifi-nya sinyalnya kadang datang, kadang hilang, kadang ya alhamdulillah. Yang mungkin itu saja tambahan dari kami mewakili Dewan Guru. Ya siap mendukung untuk kegiatan kita itu. Kalau dibicarakan yang masih banyak panjang lebar, cuma yang intinya siap mendukung kegiatan JDT mengenai aset. Tadi banyak asetnya sampai nggak hafal Bu, sampai ada aset ini sosial budaya semua macam. Anda bingung kalau di Braga sehari nggak selesai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten dari wali murid, apakah ada yang mau menambahkan? Anda Bu, Jen. Ya kan dibakar TPK Jen. Barangkali Ibu aset itu belum dimaksimalkan, atau aset ini barangkali ada yang terlewat dari penglihatan kami gitu. Maka barangkali wali murid biasanya lebih peka ketika kami mengajar. Wali murid biasanya kan duduk-duduk itu sambil melihat-lihat, oh ini masih belum dimaksimalkan atau yang lainnya. Begitu Pak. Bapak Ibu gimana, mau ada yang menambahkan? Oh cukup, terima kasih. Ini dari anak-anak hebat ini. Ini ada yang mau menambahkan, gimana sekolah di sini senang nggak? Senang. Inginnya dari yang ada di sini ingin diadakan apa gitu? Mungkin ada lapangannya dimanfaatkan apa atau bagaimana? Hah? Ingin lebih bermanfaat. Jadi senang nggak kalau di lapangan olahraga, di lapangan atau yang lainnya di lapangan? Senang. Senang. Belajarnya senang di dalam atau senang di luar? Senang di dalam. Kenapa senang belajar di dalam? Lebih fokus ya? Iya. Kalau di luar bisa lihat orang lewat, bisa lihat orang jalan-jalan, jadi nggak fokus. Iya. Tapi belajar di sini senang. Sama guru-gurunya senang? Alhamdulillah. Udah ya sayangnya, terima kasih. Ada masukan, ada PR buat kami, apa yang harus kami kembangkan ke depannya. Yang tertera di sini apa yang harus kami kuatkan kembali atau dikencangkan kembali niatnya. Bagaimanapun aksi yang kami lakukan, insya Allah semuanya untuk murid dan untuk kemajuan pembelajaran anak-anak semuanya. Mungkin demikian saja diskusi dari kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami haturkan sangat terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu yang sudah hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi